Salam sejahtera seluruh jemaat GCC dan juga simpatisan umat Kristen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui ibadah live streaming pengajaran Alkitab. Hari ini kita akan belajar satu topik yang baru yang dipancarkan melalui satu media yang kami sudah siapkan, yaitu Bible Teaching Ministry. Topik yang akan kita kupas hari ini sangat panjang. Saya sudah siapkan 20 topik dengan tema yang sama, yaitu Allah yang Esa. Seperti saya katakan tadi, bahwa tema ini kami siarkan melalui satu link YouTube Bible Teaching Ministry. Karena link ini memang secara khusus membahas tentang pengajaran Alkitab. Karena itu, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan satu pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh teman saya, Bapak Pendeta Jonathan Prawira, dengan judul lagu ciptaan beliau sendiri, Arti Kehadiranmu. Mari kita nikmati lagu ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan.
tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan, satu lagu yang begitu menginspirasi, yang merindukan, mendambakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan akan nyata, akan terwujud ketika kita mengenal Allah itu dengan baik. Karena itulah hari ini secara khusus kita akan belajar tentang Allah yang Maha Esa. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami tetap bisa berjumpa melalui jaringan udara. Karena itu seluruh umat Kristen, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, kami rindu bahwa topik pelajaran hari ini dan sesi-sesi selanjutnya akan membuka cakrawala kami, membuka pikiran kami, supaya kami diperbaharui untuk menemukan jawaban yang lebih jelas tentang entitas Allah. Pimpin kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkan, kami sama-sama dibangun dan mendapatkan pengertian yang baru, konsep tentang entitas Allah itu sendiri. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, topik ini adalah topik yang sangat berat. Karena itulah saya mencoba memaksimal mungkin untuk menyampaikan melalui presentasi secara struktur dan secara lengkap. Karena itu mungkin di bagian awal saya harus katakan kepada seluruh umat Kristen, terutama kepada hamba-hamba Tuhan. Saya memberikan satu pengajaran yang mungkin berbeda selama ini yang Bapak Ibu percayai tentang Allah Tritunggal. Nah, di sini saya akan coba tawarkan bahwa Allah itu tunggal, Allah itu Maha Esa. Nah, saya sudah siapkan 20 judul yang berbeda-beda, tapi temanya sama, mengenal pribadi Allah yang Maha Esa. Kita lihat judul yang pertama, mengenal dan menyembah Allah yang benar. Yang kedua, pentingnya mengenal Allah yang benar. Yang ketiga, Allah yang benar adalah Allah yang Maha Esa. Yang keempat, konsep tentang Allah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kelima, 3 fase konsep tentang entitas Allah di dalam Alkitab. Yang keenam, awal mula munculnya konsep Allah Tritunggal. Yang ketujuh, peristiwa munculnya 3 pribadi Allah di Alkitab. Yang kedelapan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dicatatkan di Matius 28 ayat 19. Apakah itu menunjuk 3 pribadi Allah? Yang kesembilan, kata kita dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, Allah berbicara dengan siapa? Dan yang ke-10, Bapa adalah kiasan dari Yesus Kristus. Yang ke-11, aku dan Bapa adalah satu. Saya kembangkan dari Yohanes 10 ayat 30. Yang ke-12, Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Ke-13, Allah Tritunggal dari sudut pandang Yesus. Yang ke-14, apakah YHWH atau Yahweh, Yehova itu nama Allah Bapa? Yang ke-15, siapakah nama Allah yang sesungguhnya? Yang ke-16, Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Yang ke-17, Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal. Yang ke-18, Yesus adalah Allah yang benar dan layak disembah. Yang ke-19, menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya kembangkan dari Yohanes 4 ayat 24 dan yang ke-20.
aktif di luar kebenaran adalah kesia-siaan. Nah, 20 judul ini masih kemungkinan bisa berkembang terus. Sebagaimana Tuhan memberikan inspirasi kepada saya, maka saya akan kembangkan terus topik yang satu ini, supaya pemahaman pengenalan kita kepada Allah yang benar menjadi tuntas. Oke, kita akan masuk ke dalam pelajaran utama kita. Judul yang akan saya kupas hari ini dari tema Allah Esa adalah mengenal dan menyembah Allah yang benar. Menyembah dan mengenal Allah yang benar itu sangat penting. Karena ketika kita tidak mengenal Allah itu benar, berarti penyembahan kita juga akan jadi masalah atau keliru. Saat ini di seluruh dunia dihuni lebih kurang 8 miliar manusia yang terbagi menjadi 200 negara di dunia. Tentu tidak semua negara di dunia ini sudah diakui ke legalitasnya. Misalnya Taiwan adalah sebuah negara dengan penduduknya boleh dikatakan sudah memadai. Sudah ada puluhan juta penduduk, sudah ada wilayah, sudah ada pemerintahan. Tapi Taiwan sampai saat ini belum diakui sebagai satu negara yang resmi oleh PBB. Karena ada di bawah tekanan negara China. Ketika Taiwan memerdekakan diri, maka antara China dengan Taiwan maka terjadi konflik atau peperangan. Karena itu menghindari konflik yang meletusnya peperangan tersebut, sampai saat ini Taiwan belum merdeka, diakui secara negara merdeka oleh banyak negara. Nah, dari 200 negara ini, dari 8 miliar manusia, semua ini diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah yang sama. Kita lihat Sang Pencipta itu menghendaki agar manusia ciptaannya, dimanapun Anda tinggal, di negara manapun Anda berdomisili, apapun warna kulit, bangsa, suku, dan kebudayaan Anda, semuanya berasal dari Allah yang sama. Karena itu, Allah menghendaki manusia itu mencari Dia, menghendaki manusia mengenal Dia, dan menghendaki manusia menyembah kepada Dia. Kita lihat yang dicatatkan di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Kita lihat bagaimana kerinduan Allah sebagai Sang Pencipta atas segala makhluk hidup di muka bumi. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Bapak Ibu perhatikan baik-baik di ayat yang ke-26 ini, dari satu orang saja. Artinya Allah awalnya hanya menciptakan satu orang, dan dari satu orang ini berkembang sekian ribu tahun menjadi sekitar 8 miliar manusia. Kenapa di sini dikatakan hanya satu orang? Padahal ketika menciptakan manusia awalnya adalah dua orang, Adam dan Hawa. Yang kita yakini, kita percaya bahwa Adam dan Hawa inilah yang menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Berarti selain menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak menciptakan manusia yang lain lagi. Dengan sendirinya, teori-teori evolusi dan sebagainya rontok juga dengan ayat ini. Tapi yang menjadi permasalahannya, kenapa di sini dikatakan dari satu orang? Padahal awal diciptakan dua orang, laki-laki dan perempuan, sehingga mereka yang berbeda jenis kelamin lalu mengadakan persetubuhan, berkembang biak, melahirkan keturunan sampai hari ini. Sebenarnya ayat ini tidak salah. Karena memang awalnya Allah itu hanya menciptakan satu orang, menciptakan Adam dari tanah. Sedangkan Hawa bukan diciptakan dari tanah, tapi diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dengan sendirinya Hawa diciptakan dari Adam. Nah, dari dua orang ini berkembang begitu banyaknya manusia. Tentu berkembangnya manusia ini juga berdampak dengan berkembangnya berbagai macam kebudayaan, kepercayaan dan agama-agama di dunia. Kalau Allah itu satu, nah mungkinkah Allah yang menciptakan manusia dari satu ini akan mendirikan banyak agama yang berbeda-beda? Menurut saya tidak. Ayat 27.
supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Itulah kerinduan dari Sang Pencipta, supaya manusia ciptaan itu mencari dia dan menemukan dia, kemudian menyembah kepada dia sebagai Sang Pencipta. Ayat 28, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kalau dikatakan semua manusia dari keturunan Allah, berarti Allah itu menjadi nenek moyang utama sebelum Adam dan Hawa. Karena kalau kita baca di dalam kitab Markus dikatakan Adam itu adalah anak Allah. Jadi dari Allah menciptakan Adam, menciptakan Hawa. Nah setelah itu turun-turun sampai hari ini saya dan Anda adalah keturunan Adam dan Hawa. Tentu kita juga menjadi keturunan Allah juga. Wajar kalau Allah sebagai nenek moyang tertinggi menghendaki seluruh keturunannya, anak, cucu, cicit, sampai hari ini menyembah, berbakti kepada Dia sebagai pencipta dari semua manusia. Ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi itu sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Karena Allah yang menjadi pencipta, dengan sendirinya Allah menghendaki manusia itu mengenal Dia dengan baik. Jangan sampai salah menyembah seperti yang dikatakan di ayat yang ke-29. Allah diwujudkan dalam bentuk materi karena Allah itu roh bukan materi. Sehingga muncullah patung-patung, muncullah berbagai macam hasil karya seni ciptaan keahlian manusia yang dijadikan sebagai Allah lalu disembah. Berapa banyak orang-orang di dunia yang terjebak menyembah pada hasil kesenian ciptaan manusia. Tapi mereka jadikan sebagai objek penyembahan. Karena itulah Allah menghendaki manusia itu mengenal, jangan salah sembah. Untuk itulah saya memberikan tema yang boleh saya katakan itu akan menimbulkan berbagai macam reaksi di kalangan Kristen, non-Kristen. Tapi saya hanya mencoba memaparkan ini dalam konsep pemahaman saya dengan maksud yang tulus dan murni tanpa bertujuan tendensius untuk mengkritik agama dan kepercayaan orang lain. Kita lihat baik-baik di ayat yang ke-27. Ayat 27 adalah hal yang sangat wajar dan sudah selayaknya jika Sang Pencipta menghendaki makhluk ciptaannya mencari, mengenal, dan menyembah Dia. Sudah selayaknya. Karena memang Dia berhak, memang Dia punya otoritas dan wewenang itu. Namun di sisi lain, iblis juga berusaha mencegah manusia mengenal Allah yang benar. Karena dari awal Alkitab kita buka, sudah dihadapkan dua kekuatan, yaitu Allah dengan iblis. Nah, manusia ada di tengah-tengah, yang diwakili dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika Allah berkata kepada manusia tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, itu dari kekuatan Tuhan. Tapi iblis dalam wujud ular berusaha membujuk Adam dan Hawa akan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan sayang sekali akhirnya manusia memakan karena terbujuk oleh tipu daya muslihat iblis. Nah, mulai saat itulah terjadi pemisahan antara Allah dengan manusia. Manusia tidak leluasa lagi berhubungan dengan Allah, diusir dari Taman Eden. Karena ada jarak, kemudian terpisahnya manusia dengan Allah, sehingga memakan waktu ribuan tahun pengenalan manusia kepada Allah itu menjadi samar-samar, bahkan salah mengenal. Memang dari awal, iblis itu berusaha memisahkan manusia dari Allah. Dari awal, iblis berusaha mengaburkan pengenalan manusia kepada Allah. Maka tidak heran jika di dunia muncul begitu banyak agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dengan
Tujuan dari iblis supaya manusia itu tidak mengenal Allah yang benar dan salah menyembah Allah yang benar. Karena itu menurut saya topik hari ini dan sesi-sesi selanjutnya hal yang sangat penting, yaitu mengenal Allah yang Maha Esa, Allah yang menciptakan nenek moyang kita Adam dan Hawa, yang tidak secara langsung juga menciptakan kita sebagai manusia pada hari ini. Di dunia ini hanya ada dua kekuatan yang memperebutkan penyembahan dari manusia. Kekuatan yang pertama adalah Allah dan kekuatan yang kedua itu adalah iblis. Malaikat tidak boleh disembah dan malaikat juga tidak meminta untuk disembah. Nah, yang meminta disembah itu adalah malaikat yang berontak, malaikat yang jatuh dalam dosa yang hari ini kita sebut sebagai iblis. Karena itu, jika malaikat itu masih ada di bawah, masih tunduk pada otoritas Allah, malaikat tidak akan merebut penyembahan dari manusia. Dan ketika mulai merebut penyembahan dari manusia, maka itu sudah menjadi iblis. Maka dua kekuatan yang berhadapan dan manusia ada di tengah-tengahnya. Kita lihat peristiwa ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dua kekuatan yang menghendaki agar manusia menyembah padanya. Dua roh yang haus akan penyembahan manusia. Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu perhatikan di sini, ada dua kekuatan besar yang menghendaki manusia menyembah padanya. Lihat kekuatan yang pertama, kalimat menyembah aku. Engkau sujud menyembah aku. Ini ucapan siapa? Perkataan siapa? Ini adalah perkataan dari iblis kepada Tuhan Yesus waktu pencobaan di padang gurun. Memang, iblis itu berusaha membuat manusia tidak mengenal Allah atau salah mengenal Allah. Karena ketika manusia salah mengenal Allah atau tidak mengenal Allah, maka manusia akan terjebak di dalam penyesatan. Dampaknya adalah manusia salah dalam penyembahan. Sehingga yang disembah bukan lagi Allah yang Maha Esa. Bukan lagi Allah sebagai Sang Pencipta, tetapi objek lain yang dijadikan Allah. Karena itulah Tuhan Yesus tegaskan kepada iblis, dan tentunya juga tegaskan kepada kita semua manusia. Hanya satu yang boleh disembah, yaitu Tuhan Allahmu. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan dan Allah kalau kita sendiri tidak mengenal Allah? Karena itulah tema hari ini, mengenal Allah Esa, itu menjadi sangat-sangat penting. Agar kita tidak salah dalam penyembahan, tidak salah ketika kita beribadah. Ketika manusia salah menyembah, maka yang disembah bukan lagi Tuhan, bukan lagi Allah Sang Pencipta, Allah atas semesta, Sang Pencipta segala makhluk, terutama manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Sehingga manusia akhirnya terjebak melakukan penyembahan pada sesuatu yang dijadikan sebagai Allah. Dan di dunia ini banyak sekali orang yang salah menyembah tanpa mereka sadari. Jadi mereka tidak sadar siapa yang mereka sembah. Padahal bukan Sang Pencipta. Dari 8 miliar manusia yang terbagi menjadi 200 negara, terbagi lagi menjadi 3 kelompok keyakinan. Jadi 8 miliar manusia hanya ada 3 kelompok keyakinan utama. Apa itu? Kita lihat ketiga keyakinan. Keyakinan pertama adalah orang-orang ateis. Dan keyakinan yang kedua adalah penyembah Allah jamak. Dan keyakinan yang ketiga itu adalah penyembah Allah tunggal. Hanya ada 3 kelompok ini. Tidak ada kelompok yang lain lagi. Kelompok pertama adalah ateis. Kelompok yang kedua terjebak penyembahan Allah jamak, dan kelompok yang ketiga penyembahan Allah tunggal. Kan nggak mungkin dong hari ini Anda ateis, besok Anda percaya kepada Tuhan, bolak-balik, kan nggak mungkin.
hanya ada 3 kelompok ini. Dan kita lihat sekilas 3 kelompok ini supaya pemahaman kita tentang Allah itu menjadi tuntas. Orang-orang ateis. Bapak Ibu yang saya kasih, para penonton yang saya cintai, apakah orang-orang ateis punya keyakinan? Ada nggak keyakinan? Saya percaya dalam hati Anda hanya ada 2 jawaban. Oh, tidak ada keyakinan, Pak. Lalu ada yang berkata, oh dia punya keyakinan, Pak. Sebenarnya mana yang benar? Sebenarnya orang ateis juga punya keyakinan. Orang ateis punya keyakinan. Jangan Anda katakan orang ateis tidak punya keyakinan. Harus kita memahami bahasa filsafat. Contohnya begini. Katakanlah tahun 2024 ada pemilu. Lalu ada 10 partai politik di Indonesia. Kemudian dari 10 partai politik ini Anda analisa. Dan tidak ada satu partai politik pun yang cocok untuk Anda. Sehingga Anda ambil keputusan, saya golput saja. Saya tidak ikut pemilu. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda ikut memilih? Anda tidak ikut pemilu. Nah, Anda ikut memilih enggak? Pasti Anda katakan, tidak, saya tidak memilih. Salah. Justru Anda memilih. Walaupun Anda golput, tapi Anda memilih. Pilihan Anda itu apa? Pilihan Anda adalah memilih untuk tidak memilih. Golput itu sebuah pilihan. Walaupun Anda tidak ikut pemilu, tidak ikut nyoblos, tapi Anda sudah ambil keputusan memilih. Pilihan Anda adalah tidak memilih. Dan demikian pula orang ateis. Anda jangan terjebak pada konsep bahwa orang ateis itu tidak percaya kepada Allah. Berarti tidak punya keyakinan. Salah. Justru mereka punya keyakinan. Keyakinan mereka adalah Allah itu tidak ada. Nah, itu keyakinan orang-orang ateis. Kita lihat Mazmur. Ternyata Raja Daud itu juga sudah mengungkapkan tentang konsep pikiran dari orang-orang ateis. Mazmur 10 ayat yang keempat. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Lihat pikiran konsep orang ateis. Dengan batang hidung ke atas, mana Allah? Tidak ada Allah. Itu satu konsep. Itu satu keyakinan. Keyakinan orang ateis adalah Allah itu tidak ada. Kita bandingkan. Itulah seluruh pikiran mereka. Jadi, memang di dalam otak mereka tuh tidak percaya Allah itu ada. Sehingga kita sulit sekali menjelaskan tentang Allah. Satu kali ada sekelompok, satu kali ada satu sekolah. Sekolah ini di negara ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam ruang kelas itu, puluhan anak ini, mayoritas itu ateis semua. Tapi di dalamnya itu ada beberapa orang anak, kebetulan mereka tuh Kristen. Kadang-kadang ketika mereka sebelum pelajaran dimulai, mereka berdoa dulu dalam hati. Setelah itu baru ikut belajar. Satu kali gurunya ini ingin buat anak-anak Kristen itu menjadi ateis. Bagaimana caranya? Dipanggillah salah satu anak yang paling rajin berdoa. Setiap kali mau mulai pelajaran. Hei, nak, kamu percaya Allah itu ada? Anak itu berkata, ya saya percaya. Jadi selama ini kamu berdoa kepada Allah yang kamu percaya. Iya Pak Guru. Kamu pernah melihat Allah? Enggak. Kalau gitu, kenapa engkau percaya kepada Allah? Ya memang aku percaya. Allah itu roh. Lalu gurunya berkata, kamu tahu enggak? Allah itu tidak ada. Kita bisa sukses, kita bisa berhasil, kita bisa survive. Karena kekuatan kita sendiri. Bukan Allah. Sekarang kita buktikan. Mana yang lebih hebat? Allah kamu atau guru kamu? Kita buktikan sekarang di hadapan teman-teman kamu. Begini. Sekarang kamu berdoa kepada Tuhanmu. Minta buku tulis. Karena anak itu dibawa tekanan dari gurunya. Mulailah dia berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan minta buku tulis. Setelah dia doa sudah 5 menit. Buku tulisnya tidak dapat. Akhirnya gurunya meminjam istilah Kristen. Tepuk pundak anak itu. Amin, amin. Setelah mata anak itu buka, gurunya bertanya, sudah dapat buku tulis? Enggak ada. Apakah Tuhan ada? Anak itu nggak berani jawab. Karena kalau dia berkata Tuhan itu ada, seharusnya dia minta buku tulis, dia dapatkan buku tulis, betul?
Lalu di bawah tekanan gurunya berkata, sekarang kamu tutup matamu dan katakan, Pak Guru minta buku tulis. Karena di bawah tekanan anak itu juga ikuti tutup mata, Pak Guru minta buku tulis. Pada saat itu juga gurunya menyelipkan sebuah buku tulis di dalam lipatan tangannya. Begitu buka mata, dia sudah dapat buku tulis. Tidak sampai 1 menit. Hanya berapa detik. Oke. Mana lebih hebat, guru atau Tuhan? Nah, itulah salah satu cara mencuci otak. Sehingga di dalam pikiran orang-orang ateis itu, Allah itu tidak ada. Satu kali, saya pernah pelayanan di Banjarmasin. Kebetulan saya punya jemaat menikah sama orang RRC, dan orang RRC itu orang ateis. Tapi orang harus bedakan antara sifat dengan keyakinan. Nah, orang ateis itu bukan berarti orang jahat. Mereka tidak percaya pada Tuhan bukan berarti mereka jahat. Seringkali secara humanis, mereka lebih baik daripada orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang saya temukan ini adalah ateis, tapi orangnya baik. Dia tidak melarang anak istrinya ke gereja. Bahkan dia antar jemput. Anaknya ke gereja, istrinya ke gereja, dijemput, di-drop, setelah itu dia pulang. Nanti dia datang lagi jemput. Baik sekali. Karena itulah istrinya minta saya, Pak Pendeta Nathan, tolong injili suami saya. Suami saya itu orangnya baik, bertanggung jawab. Orangnya baik, tapi sayang tidak percaya Tuhan. Nah, waktu saya datang ke rumahnya, awalnya saya hanya kenalan supaya saya bisa membangun hubungan yang baik untuk saya injili. Setelah beberapa kali, akhirnya saya mulai masukkan firman Tuhan. Tapi apa kata dia? Pak, di dalam otak saya, dari kecil kami memang sudah ditanamkan Tuhan itu nggak ada. Bagaimana sekarang Bapak katakan Tuhan itu ada? Bagaimana saya percaya sesuatu yang tidak bisa saya buktikan? Akhirnya setelah saya jelaskan lumayan panjang lebar, tetap tidak masuk di otak dia. Akhirnya dia berkata begini, Pak Pendeta, begini saja. Kalau Pak Pendeta bisa menjawab pertanyaan saya ini, saya sekali-kali akan datang ke gereja dengar khotbah pendeta. Nah, Anda dengarkan baik-baik. Pertanyaan dari orang ateis ini. Oke, dia berkata begini, Allah yang Pak Pendeta sembahkan Allah yang Maha Kuasa, betul? Betul nggak Bapak Ibu? Maha Kuasa kan? Nah, pertanyaan begini. Apakah Allah yang Maha Kuasa sanggup menciptakan sebuah batu yang sangat besar, saking besarnya setelah ciptakan Allah tidak sanggup mengangkatnya? Allah sanggup ciptakan nggak Bapak Ibu? Pasti Anda berkata, oh Allah sanggup menciptakan batu besar itu. Langit bumi yang jadi sanggup ciptakan, berarti Allah tidak maha kuasa. Karena setelah Allah ciptakan batu besar, Allah tidak sanggup mengangkat batu besar itu. Kan sama saja bohong Bapak Ibu. Sanggup tidak Allah menciptakan sebuah batu besar yang saking besarnya setelah diciptakan tidak bisa diangkat oleh Allah itu sendiri, saking beratnya. Nah, itu salah satu cara untuk mencuci otak kita di dalam pikirannya tidak percaya Allah itu ada. Mazmur 14 ayat 1-2. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak Ibu perhatikan, tidak ada Allah. Karena itulah mereka tidak berusaha untuk mencari Allah karena tidak menggunakan akal budinya. Akal budinya tertutup sehingga mereka tidak percaya Allah, tidak berusaha mencari Allah. Nah, itulah orang ateis. Oke, lalu sekarang penyembah Allah jamak atau banyak Allah. Di dunia banyak juga kepercayaan agama-agama yang menyembah Allah jamak. Rasul Paulus ketika memberitakan Injil, dia juga sudah jelaskan memang yang namanya Allah jamak itu banyak sekali. Tapi itu bukan Allah yang Maha Esa ya. Kita lihat penjelasan Paulus 1 Korintus 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Tentang hal makanan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Maha Esa. Perhatikan Allah yang Maha Esa yang temanya sedang saya kupas pada saat ini. Ayat yang kelima, sebab sesungguhnya
dan apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Bapak Ibu perhatikan di sini. Perhatikan di sini, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang Maha Esa. Nah, jika ada Allah-Allah lain selain Allah yang Maha Esa, maka dikelompokkan sebagai Allah-Allah lain. Karena itu penting sekali Bapak Ibu untuk mengenal Allah yang Maha Esa ini. Karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, Allah yang Maha Esa ini juga disebut Bapa. Bapa di sorga. Oke? Bapa di sorga inilah yang menciptakan alam semesta, manusia dan segala makhluk. Nah, itulah yang harus kita kenal. Karena itu ketika kita tidak mengenal Bapa itu dengan baik, kita akan terjebak menyembah kepada Allah-Allah kecil, Tuhan-Tuhan kecil. Bukan Tuhan yang sesungguhnya, bukan Allah yang Maha Esa. Penyembah Allah tunggal atau Allah yang Maha Esa. Kita lihat lagi di Yesaya 45 ayat yang ke-5 sampai ayat 7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Perhatikan kalimat ini. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Bapak Ibu perhatikan di sini dikatakan yang saya cetak warna merah dan diberi garis bawah. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Oke, tidak ada yang lain. Lalu, tidak ada yang lain di luar aku, berarti Allah itu Esa. Allah itu hanya ada satu. Nah, Allah yang Esa inilah yang harus kita kenal. Ketika kita tidak mengenal Allah yang Esa ini, maka kita terjebak menyembah bukan lagi kepada Allah yang Maha Esa. Di dunia ini ada 3 agama penyembah Allah yang Maha Esa, yang di dalam pengajaran doktrin itu sangat jelas dan tegas dikatakan Allah itu Esa. Agama apa saja? Yang pertama, Yudaisme. Agama Yudaisme atau agama Yahudi adalah agama yang memegang kitab suci Perjanjian Lama sebagai firman Tuhan, dan itu dianut oleh bangsa Yahudi. Agama kedua adalah agama Kristen yang akhirnya terbelah menjadi Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Di dalam ajarannya juga menekankan bahwa Allah itu Maha Esa. Tapi sayang, di dalam perjalanan sejarah muncullah konsep Tritunggal atau Trinitas. Nah, melalui pelajaran Allah yang Maha Esa, kita akan coba memahami lebih jauh bagaimana sesungguhnya penjelasan dari Allah Tritunggal itu. Kemudian yang ketiga adalah agama Islam atau Muslim. Mereka juga menekankan Allah itu Maha Esa. Sehingga di dalam kalimat syahadat mereka, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dari ketiga agama penyembah Allah Esa, menurut saya, dikenal dari 3 agama penyembah Allah Esa ini, sering dikenal dengan sebutan agama Abrahamik. Kenapa disebut agama Abrahamik? Karena 3 agama ini bersumber dari satu tokoh sentral, yaitu Abraham. Maka disebut agama Abrahamik. Berarti 3 agama itu masih ada pertalian benang merah. Bahkan masih ada banyak persamaan-persamaan konsep tentang Allah. Karena kitab sucinya bersumber dari kitab yang sama. Dan selain disebut agama Abrahamik, juga disebut agama Samawi. Jadi kalau Anda mendengar kata agama Samawi atau agama Abrahamik, yang dimaksudkan di sini adalah Yudaisme, Kristen, dan Islam. 3 agama penyembah Allah Esa ini bersumber dari satu tokoh utama,
satu tokoh yang sama, yaitu Abraham. Berarti untuk bisa mengenal Allah yang Maha Esa, sedikit banyak kita harus juga belajar kepada Abraham. Maka melalui topik sesi yang pertama ini, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat Allah yang diperkenalkan oleh Abraham. Karena di dalam Allah yang diperkenalkan Abraham itu sudah tercakup di dalam agama Yudaisme, Kristen maupun Islam. Karena sumbernya sama. 3 agama penyembah Allah yang Maha Esa berasal dari Abraham. Kita lihat. Abraham punya seorang istri yang sah bernama Sarah. Tapi sayang sekali mereka setelah sekian tahun menikah tidak punya anak. Sampai suatu ketika Allah berjanji akan memberikan seorang anak kepada mereka. Tapi sayang, Allah tidak secara spesifik berkata bahwa dari rahim Sarah aku akan berikan anak kepadamu. Tidak. Allah hanya menjanjikan akan memberikan seorang keturunan kepada Abraham. Tapi tidak dikatakan dari rahim Sarah. Sedangkan mereka sudah tua. Lalu mereka menanti-menanti sampai akhirnya Sarah mati haid. Akhirnya mereka mulai berpikir, oh jangan-jangan Tuhan mau memberikan anak kepada kita bukan dari rahim Sarah. Bukan dari rahim saya. Lalu Sarah memberikan ide supaya Abraham mengambil pelayannya sebagai istrinya. Siapa dia? Yaitu Hagar. Hagar ini adalah orang Mesir. Kemudian dari Sarah lah ternyata janji Tuhan memberikan keturunan adalah dari rahim Sarah. Akhirnya dari Sarah lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ishak. Tapi Hagar juga keburu hamil. Dengan konsep cara pikir manusia. Akhirnya dari Hagar muncul juga seorang anak bernama Ismail. Nah kemudian dari Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Tapi Allah tidak memilih Esau, yang dipilih adalah Yakub. Selanjutnya nama Yakub diubah oleh Allah menjadi Israel. Nah disinilah cikal bakal munculnya bangsa Israel. Kebetulan Yakub ini punya 4 orang istri. Dari Rahel dan Lea. Kemudian dari Rahel dan Lea masing-masing punya pelayan. Kemudian dari pelayannya pun diberikan kepada Yakub untuk dinikahi, sehingga dari Yakub melahirkan 13 orang anak. 12 laki-laki dan 1 perempuan. Perempuan namanya Dina. Kayaknya Yakub ini memang jago mencetak anak laki-laki ya. Nah, 12 anak laki-laki yang akhirnya menjadi 12 suku Israel. Karena nama Israel itu adalah nama Yakub sendiri. Jadi ketika kita menyebut Israel, kita sedang menyebut nama Yakub. Nah dari 12 suku Israel ini, muncullah yang namanya bangsa Yahudi. Lalu muncullah yang namanya agama Yahudi atau Yudaisme. Yang kitab sucinya Perjanjian Lama. Kemudian dari 12 suku ini ada 1 suku namanya suku Yehuda yang akhirnya turun-turun melahirkanlah Yesus Kristus dengan sendirinya memunculkan agama Kristen dengan tokoh sentralnya Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu lihat sudah ada 2 agama, agama Yahudi dan agama Kristen. Kemudian bagaimana dengan Hagar? Kemudian dari Ismail turun juga akhirnya ada bangsa Arab sebagai muncullah di sini agama Islam dengan tokoh sentralnya Muhammad. Berarti ada 3 agama. Dan 3 agama ini saya katakan agama Abrahamik karena memang bersumber dari Abraham. Sehingga jika 3 agama itu dalam konsep doktrinnya menganut Allah Maha Esa, tidak heran karena memang pertaliannya sama. Oke, kita lihat lagi. Untuk mengenal Allah yang benar, kita bisa belajar dari Abraham. Abraham memperkenalkan Allah yang benar. Kita bisa pelajari dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Siapakah tokoh utama yang diperkenalkan oleh Abraham? Oke, siapa dia? Nah, kita akan kupas Lukas 16. Tapi setelah saya jelaskan sebagai pengantar baru kita kupas ayat ini. Kita lihat lingkaran ini Bapak Ibu. Level pengenalan manusia atau agama-agama yang ada di dunia terhadap Allah itu berbeda-beda.
Seperti pada gambar lingkaran berikut ini. Artinya, persentase pengenalan agama-agama di dunia kepada Allah itu berbeda-beda. Saya mulai dari angka 50%. Karena kan saya wujudkan dari 0 sampai 100%, oke? Tapi kalau saya urut, akan gambarnya terlalu banyak dan terlalu padat. Saya mulai dari 0 sampai 50%. Ini lingkaran terbesar. Jadi ada agama, ada kepercayaan yang mengenal Allah itu hanya 0 sampai 50%. Kalau minus 0, nah itu sudah ateis. Okay? Kalau sudah minus 0 berarti ateis. Sudah negatif. Tidak percaya Allah itu ada. Sedangkan dari 0 sampai 50% mereka mengenal Allah itu ada. Tapi pemahaman pengenalan kepada Allah itu berbeda-beda. Misalnya bagi bagi sekelompok orang. Batu, pohon, mereka bisa jadikan Allah disembah. Nah itu berapa persen? Masa batu dijadikan Allah disembah? Itulah pemahaman tentang Allah. Lalu ada agama dan kepercayaan yang lebih baik. Mengenal dan memahami Allah 60%. Nah ini lingkaran merahnya. Kemudian ada agama yang lebih baik lagi. Mengenal Allah 70%. Ini kan semakin baik. Semakin ke kanan itu semakin baik. Lalu ada agama yang mengenal Allah lebih baik lagi. 80%. Lalu ada yang 90%. Nah tentunya ada agama yang memperkenalkan tentang Allah itu lebih tepat lagi. Walaupun saya katakan tidak bisa 100%. Tapi kerinduan Allah adalah manusia bisa mengenal dia sampai 100%. Itu kerinduan Allah. Bapak Ibu. Nah, dari berbagai macam agama kepercayaan berbeda-beda ini, bagaimana Anda tahu yang ini 0 sampai 50%, 60, 70, 80, 90%? Anda harus buka hati Anda. Anda jangan fanatik kepada agama Anda sehingga menutup hati Anda. Siapa tahu agama tetangga Anda mengenal Allah lebih tepat. Tapi karena Anda sudah tutup hati Anda tidak akan dapat kesempatan untuk mengenal Allah yang benar. Karena itu fanatik boleh, tapi jangan fanatik buta. Karena banyak orang, banyak tokoh-tokoh agama mengajarkan fanatik buta. Bahwa selain agama mereka, agama lain itu sesat, agama lain itu sudah tidak benar. Agama mereka adalah agama yang sudah tepat mengenal Allah. Itu sayang sekali. Anda sudah tutup hati Anda untuk mengenal Allah yang Maha Esa. Demikian pula agama Kristen. Ketika kita mengatakan doktrin Allah yang benar adalah ini, maka kita pegang, kita sudah tutup hati kita untuk memahami lebih jauh. Bapak Ibu, mengenal Allah yang benar dari tokoh sentral 3 agama penyembah Allah Esa, yaitu Bapak Abraham. Itulah kerinduan kita. Kita lihat 3 agama penyembah Allah Esa, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Menurut saya, agama dan kepercayaan yang mengenal Allah benar, persentase yang lebih tinggi ada pada 3 agama ini, yaitu agama Yudaisme, agama Kristen, dan agama Islam. Karena di dalam ajaran mereka sangat-sangat jelas memperkenalkan Allah itu Maha Esa. Sang pencipta itu Maha Esa. Satu-satunya. Nah, cuman penjelasan tentang Allah Maha Esa masih bermasalah juga. Coba tanya pada orang Yudaisme. Siapakah Allah yang kalian sembah? Kalau mereka berkata, oh yang kami sembah adalah Yesus Kristus. Berarti besoknya tinggal dibaptis. Sama juga kepada yang Muslim. Siapakah Allah yang kalian sembah? Enggak mungkin mereka akan berkata Yesus Kristus. Tapi kepada orang Kristen ketika ditanya, siapakah Allah yang kalian sembah? Dengan tegas jelas mereka berkata, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Nah, di sini kan beda. Yudaisme percaya Allah Esa, tapi dia punya penjelasan sendiri tentang Allah. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Itu pemahaman mereka. Sama juga Islam. Siapakah Allah yang Esa? Mereka juga punya penjelasan. Kristen punya penjelasan. Jadi walaupun sama-sama menganut Allah Maha Esa, tapi masing-masing masih berbeda konsep pemahaman tentang Allah. Nah demikian pula di Kristen ini.
tentang Allah Tunggal, Allah Tritunggal, masing-masing ada penjelasannya. Karena itu, saya tidak berusaha untuk mengkritik, menyerang, tapi saya di dalam netralitas memperkenalkan konsep pemahaman saya. Benar atau tidak, itu masing-masing Anda menilainya. Kalau benar, terimalah. Kalau tidak, anggap saja itu sampah penjelasan saya. Itu saja prinsip saya. Oke, kita lihat. Dari tiga agama ini, pondasinya dibangun dari dasar kitab suci Perjanjian Lama yang memuat sejarah bangsa Yahudi. Suka atau tidak suka, Kristen maupun Islam tetap harus mempelajari sejarah bangsa Yahudi. Karena dari Abraham kan nenek moyang bangsa Yahudi. Dari Abraham pula kita akan mengenal Allah yang benar. Kita lihat mengenal Allah dalam konteks bangsa Yahudi. Yesus berkata, untuk mengenal Allah yang benar dan firman yang benar, kita harus mengenalnya lewat bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perhatikan baik-baik perkataan Yesus. Bukan karena Yesus orang Yahudi, maka dia jadi patriotis atau fanatik kepada Yahudi. Enggak, dia sendiri diserang oleh bangsanya sendiri. Dia sendiri tidak diterima bangsanya. Dia sendiri akhirnya disalibkan, dibunuh oleh bangsa Yahudi. Tapi secara logika, secara sejarah, Yesus harus tetap tegaskan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Pertanyaannya adalah, mengapa mesti lewat bangsa Yahudi baru kita bisa mengenal Allah, baru bisa memperoleh anugerah keselamatan? Kenapa demikian? Karena Yahudi adalah bangsa pilihan atau umat pilihan. Anda suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, itu sudah satu fakta, satu kenyataan yang mensejarah bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan. Walaupun Anda benci kepada bangsa Yahudi, walaupun Anda anggap Yahudi itu penjajah, Anda anggap bangsa Israel ini jahat, tetap saja mereka itu umat pilihan. Anda tidak bisa menolak otoritas fakta kenyataan Allah memilih bangsa ini. Ulangan 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ini tertulis di dalam hukum Taurat Musa. Kitab Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Dan Kitab Taurat Musa tentunya diajarkan di agama Kristen dan juga di dalam agama Islam. Mereka juga harus percaya kepada Taurat, hukum Taurat. Nah, kalau percaya pada hukum Taurat di dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6, mau tidak mau tetap harus mengakui fakta firman Tuhan. Dari segala bangsa di muka bumi yang hari ini, dalam konteks hari ini 200 negara. Tentunya waktu Allah memilih bangsa Israel, bangsa Yahudi, negara itu masih sedikit. Mungkin hanya puluhan negara. Oke, dari puluhan negara Allah memilih bangsa Israel secara khusus menjadi umat kesayangannya. Maka orang Israel, bangsa Israel disebut bangsa pilihan. Kenapa saya katakan bangsa pilihan? Sejarah negara yang paling banyak dibaca adalah sejarah negara Yahudi, betul? Dengan kata lain, dimanapun agama Kristen dan Katolik tersebar, maka di sana akan belajar sejarah bangsa Yahudi. Karena kitab suci bangsa Yahudi Perjanjian Lama juga diakui oleh umat Kristen, Katolik, dan Protestan sebagai kitab suci mereka. Maka pengakuan umat pilihan secara langsung atau tidak langsung harus kita tegaskan di sini. Allah memilih Israel karena nenek moyang mereka. Jadi bukan karena kehebatan mereka, tapi nenek moyang mereka. Siapa nenek moyang mereka? Kita lihat Ulangan 7 ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu yang paling kecil dari segala bangsa?
Tuhan membuat fakta sejarah diingatkan kembali. Kali ini bangsa yang kecil. Dan kecil itu dimulai dari satu tokoh. Siapa dia? Abraham. Jadi munculnya bangsa Israel yang punya penduduk sekarang lebih kurang 10 juta. Itu dimulai dari satu orang, yaitu Abraham atau Ibrahim. Kita lihat tidak ada yang istimewa artinya bangsa ini. Tapi karena nenek moyang mereka istimewa, maka Allah akhirnya memilih bangsa ini. Karena keturunan dari orang yang istimewa di mata Allah. Seberapa istimewanya, orang itu disebut sahabat Allah. Siapa dia? Abraham. Nah, karena Abraham menjadi sahabat Allah, dengan sendiri seluruh keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel, dipilihlah Allah menjadi umat pilihan. Mau tidak mau, itu satu fakta. Ayat 7, ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu. Siapa yang dimaksudkan? Yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dan dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan di tangan Firaun Raja Mesir. Nenek moyang. Siapa nenek moyang? Abraham. Berarti untuk bisa mengenal Allah yang benar, Allah yang Maha Esa, kita harus belajar juga dari nenek moyang bangsa Yahudi, yaitu Abraham. Maka di dalam Alkitab selalu ditegaskan nenek moyang bangsa Israel tentang Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi bapak, anak, dan cucu. Ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Beribu-ribu keturunan. Artinya Allah itu kekal. Allah yang Maha Esa itu abadi selama-lamanya. Karena itu dari bangsa Yahudi, bangsa Israel, kita bisa mengenal Allah yang benar. Dan dari bangsa Yahudi pula, kita bisa mengenal kebenaran Allah. Apa yang dimaksud Allah yang benar dan kebenaran Allah? Mengenal Allah yang benar itu pribadi Allah. Sedangkan mengenal kebenaran Allah adalah firman Allah. Allah dengan pribadinya satu kesatuan. Maka Yohanes 1:1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, firman itu adalah Allah. Karena itu firman adalah kebenaran. Maka Yesus katakan di Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Berarti melalui bangsa Yahudi kita akan menemukan Allah yang benar. Kita telusuri pelan-pelan. Dan melalui bangsa Yahudi kita akan mengenal kitab suci yang benar. Kita telusuri pelan-pelan. Karena kitab suci yang benar pasti memperkenalkan Allah yang benar. Intinya ada di sana. Kita belajar dari Abraham. Abraham ini disebut sebagai sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bayangkan Bapak Ibu, manusia bisa sampai menjadi sahabatnya Tuhan. Sahabatnya Allah. Berarti hubungan dekat. Yang namanya sahabat berarti tidak ada jarak. Bisa pergi bersama-sama, bisa kongko. Kalau sahabat kita bisa curhat, bisa terbuka. Bahkan yang namanya sahabat bisa kongko main catur seharian. Betul, itu sahabat. Ternyata Allah anggap Abraham sebagai sahabatnya. Dengan sendirinya. Berarti pengenalan Abraham kepada Allah mestinya cukup baik. Cukup jelas. Kalau tidak, bagaimana Abraham bisa disebut sahabat Allah? Abraham disebut sahabat Allah. Kan aneh disebut sahabat tapi tidak saling mengenal, betul?
Nah, kalau Allah menganggap Abraham sebagai sahabatnya, berarti Allah mestinya sudah memperkenalkan diri kepada Abraham, sudah cukup jelas. Lah, siapakah kira-kira yang diperkenalkan Allah kepada Abraham? Kita lihat bagaimana keterbukaan Tuhan kepada Abraham sebagai sahabatnya. Tadi saya sudah katakan, Abraham disebut sahabat Allah. Nah, yang namanya sahabat tidak ada rahasia. Semuanya akan terbuka kepada sahabat. Itu yang namanya sahabat. Kita lihat Kejadian 18 ayat yang ke-16 ke bawah. Di sini Allah pernah hadir berjumpa dengan Abraham dalam wujud yang nyata. Kejadian 18 ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan untuk mengantar mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Lihat bagaimana perkataan Tuhan. Jadi ceritanya ini secara lengkap pasal 18. Satu kali Abraham di siang-siang bolong sedang duduk di kemahnya. Tiba-tiba dari jauh dia melihat ada 3 orang sedang berjalan mengarah ke dia. Akhirnya dia berlari mendekati 3 orang itu. Padahal Abraham awalnya tidak kenal siapa 3 orang ini. Nah, setelah kenalan, lalu Abraham tawarkan, ayo singgah ke kemah saya. Kalian kan dari perjalanan jauh, nanti makan dulu, istirahat dulu, setelah itu melanjutkan perjalanan. Padahal Abraham tidak tahu siapa 3 orang ini. Ternyata 3 orang yang disambut Abraham itu Allah bersama dengan 2 malaikat. Makanya Abraham sajikan makanan ke 3 tamunya. 3 tamunya makan. Padahal selama ini kita mempercayai dan kita terjebak pada konsep Allah itu roh. Malaikat itu roh. Nah, kalau Allah dan malaikat itu roh, bagaimana Abraham sajikan makanan mereka bisa makan? Karena itulah dengan pikiran kita terjebak pada konsep Allah itu roh. Padahal dia bisa jadi apapun. Abraham menyambut 3 orang. Dan 3 itu adalah Allah dan malaikat. Dan bagaimana kita lihat Allah memperkenalkan diri. Lihat baik-baik ayat yang ke-17. Berpikirlah Tuhan. Tuhan huruf besar di sini adalah Allah. Okay? Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Hendak kulakukan berarti dia punya otoritas atas bumi ciptaan dia. Dia bisa hukum. Jadi Tuhan itu sedang punya rencana untuk membasmi kota Sodom dan Gomora karena kejahatan-kebejatannya. Ayat 18, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Lalu perhatikan di sini, apakah aku hendak menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Inilah yang namanya sahabat. Tidak ada rahasia. Padahal itu rahasia Tuhan yang akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Mestinya Abraham mengenal jati diri Tuhan dengan cukup baik. Dia bukan hanya mendengar, namun telah melihat, menjamu, dan berbicara langsung dengan Tuhan. Bapak Ibu, inilah dia. Kenapa saya yakin 3 tamu yang disambut oleh Abraham itu adalah Tuhan dan malaikat? Pasal 19 ayat 1 jelas sekali. Kedua malaikat itu berangkat dulu ke kota Sodom dan Gomora. Jelas dikatakan malaikat, dan malaikat itu roh. Dan kalau itu malaikat, tentunya yang satu adalah Tuhan. Tapi mereka hadir dalam bentuk daging, dalam wujud tubuh jasmani.
Karena itulah, kalau Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia, bukan hal yang aneh lagi. Karena Abraham sudah bertemu dengan Allah dalam tubuh jasmani. Kenapa saya yakin yang kunjung kepada Abraham itu adalah Allah? Masalahnya ada perkataan. Saat itu ketika Abraham menjamu 3 tamunya, mereka bertanya, di mana istrimu? Abraham berkata, ada di kemah. Lalu Tuhan berkata, tahun depan istrimu akan mendapat seorang anak. Nah, istri Abraham yang mendengarkan tertawa. Aku kan sudah tua, aku kan sudah mati haid. Masa sih aku yang sudah tua mati haid masih bisa punya anak? Abraham yakin ini yang dilayani bukan manusia biasa, tapi Sarah menganggap itu manusia biasa. Maka dia tertawa, merasa lucu. Dan Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Hei, mengapa Sarah tertawa? Padahal Sarah itu ada di kemah, di dalam, tidak bersama dengannya. Dan tertawa itu bukan tertawa terbahak-bahak, tertawa bersuara, enggak. Dia tertawa dalam hati, senyum-senyum sendiri. Tapi Tuhan tahu, karena Tuhan Maha Kuasa, Maha tahu. Lalu Tuhan berkata, tahun depan istrimu akan dapat anak. Padahal mereka sudah tua. Dan Sarah sudah mati haid. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya saya yakin itu adalah Allah yang berkunjung kepada mereka. Lalu siapakah Allah yang diperkenalkan oleh Abraham? Kita lihat. Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Perhatikan, tokoh yang sudah mati ribuan tahun itu dimunculkan kembali di sini. Karena untuk benang merah memperkenalkan Allah yang sesungguhnya. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, dan ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, ini adalah sebuah cerita, tapi cerita ini mengkoneksikan bumi dengan sorga. Dulu Abraham pernah hidup di bumi, lalu Abraham mati, dan saat ini Abraham masih hidup ada di sorga. Kemudian orang kaya dan Lazarus yang miskin, dua-duanya dulu hidup di bumi, tapi setelah itu mereka mati. Setelah mati, Lazarus ini orang miskin duduk di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu mengalami siksaan di alam maut. Artinya setelah mati ada penghakiman, ada kebahagiaan kalau masuk surga. Nah, di sini manusia bersama dari dunia fana akan menuju ke dunia yang satu lagi, dunia yang kekal. Makanya dari dunia menuju ke surga, kita harus juga mengenal lewat Abraham. Karena dari Allah yang disembah Abraham, kita akan menemukan keselamatan. Ayat 24, lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Orang kaya ini tersiksa, mengalami penderitaan, dia minta tolong. Sayang sekali waktu di dunia dia tidak mencari Tuhan, tidak peduli siksaan, tapi setelah alami siksaan ada api yang membakar, yang menakutkan, yang menyakitkan, baru mau percaya. Minta tolong. Dan bagaimana jawab Abraham? Ayat 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Tidak ada jembatan penghubung. Oke? Sudah ada pemisah. Jangan sampai setelah masuk di sana, baru kita mau percaya. Lalu, ayat 27, kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Bapak Ibu yang saya kasihi,
Orang kaya ini yang tersiksa, lalu ingat ada 5 orang saudaranya yang masih hidup di dunia. Dan dia yakin nanti 5 saudaranya kalau keburu mati sebelum mengenal Allah yang Maha Esa, sebelum mengenal Allah dengan tepat akan menyusul dan akan ada di tempat siksaan ini. Dia kasihan. Biarlah, saya sudah tidak bisa berubah. Saya sudah tidak bisa lepas lagi, sudah sedang dalam siksaan, tapi aku masih sayang 5 saudaraku. Jangan mereka masuk ke dalam tempat siksaan ini, terlalu mengerikan, terlalu menyakitkan. Tolonglah, utus Lazarus, bangkitkan dia, kembalikan ke bumi, supaya memperkenalkan Allah yang benar kepada 5 saudaraku. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, andai kata Lazarus dihidupkan, lalu dikirim ke bumi lagi, kemudian mulai memperkenalkan kepada 5 saudaranya tentang Allah yang benar. Kira-kira 5 saudaranya mau percaya tidak? Mau bertobat tidak? Menurut saya, belum tentu. Kemungkinan besar tidak akan percaya. Kenapa saya punya kesimpulan demikian? Karena 2000 tahun yang lampau, sudah ada orang yang mati 3 hari dan bangkit. Lalu memberitakan, oh ada kebangkitan loh. Oh harus percaya kepadaku supaya masuk surga loh. Siapa yang dimaksudkan? Yesus Kristus. Yesus kan sudah mati. Sudah dikubur. Lalu bangkit dari kematian. 40 hari berulang kali membuktikan kebangkitan dia. Memperkenalkan Allah yang benar. Memperkenalkan juru selamat yang benar. Memperkenalkan cara untuk masuk surga. Tetap saja orang tidak mau percaya. Bangsa Yahudi sendiri tidak percaya kepada Yesus. Memang ada orang yang bebal seperti itu. Enggak mau percaya. Atau fanatik buta. Hatinya sudah tertutup untuk agama dan kepercayaan yang lain. Karena itu Abraham menolak permintaan orang kaya ini. Lalu Abraham berkata di ayat yang ke-29. Abraham sesungguhnya memberikan solusi. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Perhatikan kalimat ayat 29. Inilah solusi yang ditawarkan oleh Abraham agar ke-5 orang saudaranya itu bisa diselamatkan. Lalu bagaimana jawab orang itu? Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Idealisnya seperti itu. Tapi Abraham tahu. Karena Abraham bisa melihat. Ayat 31 kata Abraham pada mereka, kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jawaban Abraham itu benar, tepat sekali. Sekalipun orang yang sudah bangkit dari kematian. Apakah Yesus yang sudah bangkit dari kematian tidak pernah didengar oleh penduduk bumi? Semua penduduk bumi pernah tahu. Tapi tetap saja aktif di agama masing-masing. Tidak mau percaya kepada Yesus. Nggak ada gunanya. Jadi Lazarus dibangkitkan, dikirim ke bumi. Tetap tidak ada gunanya. Karena di dunia sudah ada yang menjadi penuntun memperoleh keselamatan. Yaitu kesaksian Musa dan para nabi. Sebenarnya apa yang dimaksud kesaksian Musa dan para nabi? Kita lihat. Sesungguhnya Abraham sedang memperkenalkan sebuah kitab suci yang ditulis oleh Nabi Musa dan para nabi. Yang mana kitab suci itu akan memperkenalkan Allah yang benar dan jalan menuju kehidupan yang kekal. Pertanyaan saya adalah kesaksian Musa dan para nabi. Kita lihat. Tokoh yang diperkenalkan oleh Abraham itu siapa? Lihat kembali Lukas 16 ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Karena kalau Anda ingin mengenal Allah yang benar, Allah yang Maha Esa, kita akan temukan lewat kesaksian Musa dan para nabi. Oke, kesaksian Musa dan para nabi. Lihat dari Abraham munculnya agama Yahudi atau Yudaisme. Dari Abraham muncul juga agama Kristen dengan kitab suci berbeda. Agama Yahudi memegang kitab suci Perjanjian Lama, kemudian agama Kristen memegang Alkitab, kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 2 bagian. Nah inilah. Karena itu untuk mengenal Allah yang benar, Allah yang Maha Esa, pencipta langit, bumi, dan sebagainya. Anda harus belajar dari kitab suci Perjanjian Lama sampai kitab suci Perjanjian Baru. Baru Anda akan mengenal Allah yang Maha Esa itu dengan
Lalu siapa yang diperkenalkan dalam kitab Taurat Musa atau kitab Musa dan para nabi? Kita lihat lebih jelas. Lihat Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus dikenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Bapak Ibu, Tuhan Yesus membagi kitab suci Perjanjian Lama menjadi 3 kelompok. Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi yang dimaksudkan oleh Abraham kesaksian Musa dan para nabi tidak lain kitab suci Perjanjian Lama. Artinya sebelum munculnya kitab suci Perjanjian Baru, kitab suci Perjanjian Lama sudah cukup jelas memperkenalkan tentang Yesus Kristus. Kalau Anda dibukakan pikirannya, Anda dengan hati yang tulus, hati yang murni untuk mencari, mengenal Allah yang benar, di dalam Perjanjian Lama Anda sudah bisa menemukan Allah yang Maha Esa itu. Dan di Perjanjian Baru lebih jelas lagi. Jadi hubungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ibarat sebatang pohon. Dari batang sampai ke akar itu Perjanjian Lama. Kalau Anda potong pohon itu dari batang ke akar, saya munculkan, Anda tidak tahu ini pohon apa. Nah, untuk bisa tahu pohon itu apa, lah dari batang sampai ke atasnya, daunnya, dahan-dahannya, sampai buahnya, baru Anda tahu, oh ternyata pohon ini. Karena itu Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru harus disatukan, baru kita akan bisa mengenal Allah yang Maha Esa itu dengan jelas. Dengan kata lain, kitab suci yang benar akan memperkenalkan Allah yang benar. Lalu kitab suci apa? Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Perhatikan kata Yesus, kitab suci. Nah, yang dimaksudkan kitab suci tentu kitab suci Perjanjian Lama. Tapi kalau ayat ini kita baca dalam konteks sekarang, engkau menyelidiki kitab-kitab suci. Dan kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang aku. Tidak lain kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sudah disahkan, sudah diakui sebagai firman Tuhan di dalam agama Kristen. Baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Karena itu, di dalam Alkitab yang terbagi menjadi 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, memperkenalkan satu tokoh utama, tokoh sentral yang bernama Yesus Kristus. Dari sini sebenarnya kita sudah temukan jawabannya. Dari judul yang satu ini, mengenal dan menyembah Allah yang Maha Esa. Siapakah Allah yang Maha Esa itu? Tidak lain Yesus Kristus. Bisa tangkap Bapak Ibu? Yesus Kristus. Ternyata orang yang dikenalkan Abraham ribuan tahun yang lalu itu adalah Yesus Kristus. Kita lihat sekilas dialog Yesus dengan pemimpin agama Yahudi tentang jauh sebelum Yesus lahir ke dunia. Yohanes 8 ayat 53. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jadi, konteks Yesus bicara dengan orang Yahudi, mereka tuh tidak kenal Yesus siapa. Maka yang dibicarakan adalah konteks sekarang. Makanya Yesus coba ditanya, emangnya engkau itu siapa? Nabi-nabi, Abraham sudah mati. Lalu engkau samakan dirimu dengan siapa? Kita lihat jawaban Yesus. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Nangkap nggak? Abraham telah melihat hariku. Artinya Abraham dari surga sudah melihat aku telah lahir ke dunia. Padahal sebelum lahir ke dunia, Yesus sudah ada. Lihat ayat selanjutnya. Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Padahal Yesus 2000 tahun yang lalu. Sedangkan Abraham sudah ribuan tahun yang lalu mati. Tidak ada fotonya. Tidak ada lukisannya. Tapi bagaimana jawab Yesus? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wah, luar biasa kan?
Yesus katakan kepada orangnya, sebelum nenek moyangmu Abraham hidup, dilahirkan, aku sudah ada. Di sinilah kita akan tahu Yesus di dalam kekekalan. Sebelum Yesus datang inkarnasi menjadi manusia, dia sudah ada. Makanya di Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 sampai 6, Yesus disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib. Dengan kata lain, sebelum lahir ke dunia, Yesus sudah memiliki sebutan sebagai Bapa, sebutan sebagai Allah yang maha kuasa. Ayat 59, lalu mereka mengambil batu dan batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yesus berupaya memperkenalkan Allah yang benar. Reaksi pemimpin Yahudi bukan bersyukur, bukan berterima kasih, justru mau bunuh Yesus. Dan demikian pula, saya akan menyajikan topik yang panjang dengan tema mengalah Esa. Saya tidak tahu reaksi dari orang-orang Kristen maupun Katolik. Karena selama ini orang Kristen dan Katolik terjebak pada konsep Allah Tritunggal. Nah, bagaimana penjelasan Allah Tritunggal dan Allah Maha Esa? Mohon, jika penjelasan saya tidak berkenan, saya tidak diperlakukan seperti Tuhan Yesus. Dia ambil batu mau dilempar. Saya hanya memperkenalkan. Tapi saya kan tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol perasaan pikiran Bapak Ibu. Karena apa yang akan saya kupas pada topik yang panjang ini memang cukup sensitif. Dan kemungkinan akan membuka pikiran Anda, mencungkir balikkan apa yang Anda percayai selama ini. Dan itu adalah sebuah risiko konsekuensi. Melalui Yesus Kristus kita akan mengenal Allah yang benar. Yohanes 14 ayat 7 sampai 10. Melalui Yesus kita akan mengenal Allah yang benar. Yohanes 14 ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Perhatikan dialog Yesus dengan murid-muridnya. Yesus berkata, kalau kalian sudah kenal aku, berarti sudah kenal Allah yang Maha Esa. Sudah kenal Bapa Sang Pencipta. Kalau kalian sudah melihat aku, berarti sudah melihat Bapa di sorga. Yesus tegaskan, sekarang ini kamu telah mengenal Allah Bapa. Kamu telah melihat Allah Bapa. Padahal yang mereka lihat itu dari Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus dengan Allah itu orangnya sama. Tapi apakah murid-murid mengerti? Ternyata tidak. Makanya ayat yang ke-8. Murid yang bernama Filipus bertanya mewakili teman-temannya. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Pertanyaan saya begini Bapak Ibu. Yesus kan maha kuasa. Bisa jalan di atas air, meredakan angin ribut, menyembuhkan macam-macam penyakit, membangkitkan orang yang sudah mati. Yesus sanggup tidak menghadirkan Bapa di sorga di samping dia seperti permintaan murid-murid. Hadirkan Bapa supaya kami bisa lihat. Kalau Yesus sudah kami kenal hampir 3 tahun, tapi Bapa belum kami kenal. Tolong hadirkan. Sanggup gak? Coba yang sedang mendengarkan pengajaran saya saat ini. Yesus sanggup tidak menghadirkan Bapa di sorga di samping dia? Sanggup tidak? Saya yakin Anda akan ya sanggup. Karena tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ketika Anda jawab sanggup, berarti Anda belum mengenal Allah yang Maha Esa. Jawabannya adalah tidak sanggup. Tidak sanggup. Karena apa? Yesus itu sendiri adalah Allah, Bapa. Kalau betul Yesus menghadirkan Bapa di samping dia, masalah besar muncul di dalam doktrin Kristen. Berarti orang Kristen bukan menyembah Allah Esa, tapi Allah Jama. Ada Bapa satu pribadi, lalu ada Yesus satu pribadi. Belum lagi satu nih, Roh Kudus yang akan dimunculkan nanti. Tidak bisa. Karena apa? Yesus ada di dalam Allah, Allah di dalam Yesus. Kita lihat, akhirnya muridnya bernama Filipus langsung kena tembak Yesus. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kamu ini kelewatan Filipus. Sudah lama, hampir 3 tahun siang malam aku bersama kamu, tapi kamu tidak mengenal aku. Yang hidup bersama dengan Allah, tidak mengenal Allah. Apalagi zaman sekarang. Apakah gampang mengenal Allah? Sulit. Yesus padahal sudah tunjukkan. Dia adalah Allah. Meredakan angin ribut. Hanya pencipta angin yang bisa redakan angin ribut. Berjalan di atas air. Hanya pencipta air yang tidak akan tenggelam oleh air. Membangkitkan orang mati. Hanya Allah yang sanggup membuat orang mati hidup.
yang dari dunia yang sudah mati, ditarik kembali rohnya masuk ke dalam tubuhnya Lazarus. Hidup lagi yang sudah mati 4 hari. Kemudian, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain, di Yohanes 10:30, Yesus tegaskan, aku dan Bapa adalah satu. Dengan kata lain, Yesus dengan Allah Bapa adalah pribadi yang sama. Itulah yang disebut Allah yang Maha Esa. Maka melalui Yesus kita akan memperoleh kerajaan sorga. Melalui Yesus kita akan memperoleh jalan ke sorga. Kita lihat Yohanes. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus katakan, percaya kepada Allah, tapi dia harus percaya kepadaku. Kenapa demikian? Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Untuk masuk ke sorga, memperoleh sorga, kita harus percaya kepada Yesus. Kenapa demikian? Karena dia yang menyediakan kita di sorga. Semua rasul, semua nabi, tokoh agama menawarkan sorga. Tapi Yesus pergi ke sana menciptakan sorga, menyediakan sorga bagi kita. Bahkan dia berjanji di ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya sangat rindu menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Akan menjemput kita semua ke sana. Lalu yang kedua, melalui Yesus kita akan memperoleh jalan menuju ke sorga. Lihat ayat yang keempatnya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus berkata pada murid-murid, kemana aku pergi, kalian tahu jalan ke situ. Dan secara manusia dengan polos, Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bapak Ibu ingin masuk ke sorga? Yang sedang mendengarkan pengajaran saya, ingin masuk sorga? Saya yakin Anda ingin masuk sorga. Tapi pertanyaan saya, sorga itu ada di mana? Jalan apa? RT berapa? RW berapa? Nomor berapa? Sorga itu tidak ada yang tahu. Di dunia kita ingin pergi ke satu tempat. Di Indonesia kita bisa pergi ke satu tempat karena sekarang teknologi canggih, satelit menuntun kita melalui Google Map atau Waze. Kita akan dituntun. Tinggal ketik saja. Misalnya saya tidak pernah pergi ke Surabaya, ke jalan ini. Saya bisa sampai ke jalan ini hanya dengan ikuti Google Map. Kiri kanan, sampailah di sana. Tapi sorga, bagaimana kita bisa sampai ke sana? Bapak Ibu, kita lihat jawaban Yesus. Ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, melalui Yesus kita akan memperoleh jalan ke sorga. Satu-satunya yang tahu jalan ke sorga adalah yang datang dari sorga. Yohanes 16 ayat 26. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Hanya ada satu yang datang dari sorga, Yesus Kristus. Semua nabi lahir dari dunia, tapi Yesus lahir dari sorga. Roh Kudus turun masuk ke dalam rahim Maria, lahirlah Yesus. Maka dikatakan, aku datang dari sorga, aku datang dari Bapa. Karena itu, untuk memperoleh anugerah keselamatan, percayalah kepada Yesus Kristus. Ketika kita dibaptis, ketika kita percaya Yesus, maka kita sudah menjadi keturunan Abraham. Dari Abrahamlah kita mengenal Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah dibukakan satu pikiran mengenal Allah yang Maha Esa. Betapa pentingnya mengenal Allah yang Maha Esa yang akan kami lanjutkan pada sesi yang selanjutnya supaya pengenalan kami menjadi semakin sempurna. Semoga apa yang sudah kami pelajari pada saat ini menuntun kami lebih mengerti, dibukakan pemahaman baru supaya pemahaman kami
mendapatkan pemahaman yang lebih tepat. Demikian doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema mengenal Allah yang Maha Esa akan kita lanjutkan di sesi yang kedua di minggu yang ke depan dengan judul pentingnya mengenal Allah yang benar. Sebagai penutup, kita akan mendengarkan pujian penyambahan Tuhan selalu punya cara. Dari judul lagu ini menegaskan Tuhan punya cara, 1001 cara memperkenalkan dirinya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menangkapnya. Tuhan Yesus memberkati. Selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bagi para mahasiswa teologi, kebetulan saya ada sekolah teologi online, namanya ITAI. Institut Teologi Allah Esa. Karena saya penganut Allah Esa, maka sekolahnya pun saya berikan ITAI, Institut Teologi Allah Esa. Setiap kali saya memberikan mata pelajaran ini, seluruh mahasiswa yang mengikuti sekolah online ini, Anda bisa mengikuti dan menyelesaikan jawaban-jawaban. Setiap topik itu ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Anda ketik rapi dan kirimkan kembali ke kami. Kita lihat. Topik yang pertama, mengenal dan menyembah Allah yang benar. 10 pertanyaan. Pertama, tuliskan semua judul dari tema mengenal Allah yang Maha Esa dari pelajaran mata kuliah yang akan diberikan. Yang 20 judul, itu Anda tulis semua. Yang kedua, Allah Sang Pencipta memiliki 3 kerinduan atas manusia ciptaannya.
Tuliskan ketiga keinginan Allah itu. Yang ketiga, mana yang harus didahulukan, aktif menyembah atau mengenal Allah dahulu. Apa implikasinya? Apa kalimat yang ditemukan Paulus ketika masuk ke dalam kuil penyembahan orang-orang Yahudi di Athena? 5. Apakah orang Kristen boleh membuat dan membeli patung sebagai benda seni dan dipajang di lokasi tertentu? Kemudian pertanyaan ke-6, menurut Daud, semua patung bila tujuannya untuk disembah itu akan menjadi berhala. Tercatat di kitab apa? Pasal dan ayat berapakah itu? 7. Di dunia terdapat sekitar 8 miliar manusia yang terbagi menjadi 3 kelompok keyakinan. Sebutkan ketiga kelompok keyakinan itu. 8. Di dunia juga ada 3 agama penyembah Allah Esa. Sebutkan bersumber dari siapakah ketiga agama penyembah Allah Esa itu. Jadi yang 8 ini ada 2 jawaban ya. 3 agama Allah Esa itu siapa saja. Lalu tokoh utama munculnya 3 agama itu siapa. 9. Dalam Injil Lukas 16 ayat 9. Apa yang dimaksud dengan kesaksian Musa dan para nabi? Siapakah yang diperkenalkan oleh Musa dan para nabi? Tuliskan ayatnya. Ayat yang ke-10, kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memperkenalkan tokoh sentral. Siapakah tokoh yang dimaksudkan itu? Silakan Anda jawab, ketik rapi dan kirimkan kembali. Tuhan Yesus berkati.